Terlebih lagi, bila Anda melihat ukuran dari lubang di Pentagon kira-kira 65 kaki lebarnya, dan tinggi Pentagon sekitar 73 kaki. Dari ujung sayap ke ujung sayap 757 adalah sekitar 124 kaki 10 inci. Dari hidung ke ekor 757 adalah sekitar 155 kaki 3 inci panjangnya, dan tingginya adalah 44 kaki 6 inci. Tapi saat Anda melihat lubang di Pentagon, Anda akan dapati bahwa lebarnya hanya 65 kaki. Bagaimana pesawat dengan ukuran seperti itu dapat muat dalam lubang yang lebarnya hanya 65 kaki? Berdasarkan penyelidikan lebih lanjut, kami menemukan bahwa kerusakan di Pentagon sama sekali tidak konsisten dengan kerusakan yang ditimbulkan pesawat yang menabrak WTC. Maksudku, bukankah pesawat yang menabrak WTC menghasilkan api yang sangat besar sehingga melelehkan baja dan meruntuhkan bangunan tersebut? Setidaknya itulah yang diberitahukan pada kita. Tetapi bila Anda melihat sisi kiri dari Pentagon, Anda akan tahu bahwa hanya ada sedikit kerusakan karena asap atau karena panas. Pada lantai 3, sangat jelas terlihat lemari arsip dengan monitor komputer, keduanya tidak rusak. Di lantai 2, Anda dapat melihat meja kayu yang tidak terbakar. Dan di lantai pertama, suatu pemandangan yang menarik, suatu rak kayu dengan buku yang terletak dan terbuka, halamannya bahkan tidak rusak. Kita tahu bahwa setiap pesawat yang terlibat dalam serangan 11 September telah terbang dalam penerbangan transbenua, yang artinya sebagian besar bahan bakar mereka tersisa ketika menabrak targetnya. Itu berarti sekitar 8.600 galon sisa bahan bakar akan terbakar pada 757 yang menabrak Pentagon. Sekali lagi kita lihat fotonya dan tanya pada diri kita sendiri, apakah kerusakan karena asap atau panas konsisten dengan jumlah bahan bakar sebesar itu yang menyala. Nona Terry Sanye, seorang ahli lingkungan dan anggota Asosiasi Perkiraan Dampak Lingkungan, mengirimi surat ini setelah pembicaraan singkat kami di telepon. Dia telah mengatakan kepada kami bahwa jumlah bahan bakar yang tersisa di pesawat yang menabrak Pentagon pada dasarnya akan menghancurkan bagian Pentagon tersebut menjadi puing-puing kecil dan akan terbakar berhari-hari, dan bahan bakar 8.600 galon itu memiliki tingkatan BTU sebesar 86 juta. Dia juga berkata bahwa dari melihat berat total pesawat ini dan demikian juga dengan kecepatannya, Pentagon seharusnya sudah mengecil menjadi setebal kue apem. Juga, tumpahan bahan bakar 8.600 galon akan mengharuskan proyek besar penghilangan dan pembuangan tanah, karena tanah yang terkontaminasi akan dianggap sebagai limbah berbahaya di bawah aturan nomor 40 dari aturan federal. Juga melihat dari nilai total panas keluaran dari bahan bakar GPA Jet 86 juta BTU, suhu api di Pentagon setelah terbakar akan mencapai lebih dari 3.000 derajat Fahrenheit. Anda dapat mengharap ukuran sebesar ini akan bertahan sampai berhari-hari dan akan terlihat dari bermil-mil jauhnya. Pertanyaan menarik lainnya yang muncul adalah pada foto tentang runtuhnya atap Pentagon. Bila Anda memperhatikan lantai atas dari area atap, tampaknya area tersebut hanya sekedar runtuh dan tidak menampakkan tanda kerusakan tabrakan dari bagian ekor yang lebih dari 43 kaki tingginya. Bagaimana mungkin 757 menabrak di Pentagon dan tidak mengalami tabrakan dengan daerah ekor di lantai atas? Tidak lama setelah pertanyaan-pertanyaan ini dilontarkan dan topik ini terbuka untuk diskusi dalam acara radio kami, The Power Hour, 5 frame ini dikeluarkan dari kamera pengaman di Pentagon. Satu-satunya masalah adalah pengeluaran kelima foto ini tampaknya menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Pertama, kenapa tanggalnya tidak benar di sudut kiri bawah layar? Kedua, foto-foto ini tidak benar-benar menunjukkan adanya 757 yang menabrak Pentagon. Dan yang ketiga, banyak orang yang bertanya, apakah ini satu-satunya kamera pengaman yang hidup di Pentagon? Pentagon adalah pusat saraf dari militer Amerika Serikat.